Pemirsa, korban staycation untuk perpanjangan kontrak kerja di Bekasi, Jawa Barat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim investigasi LPSK kini mulai mendalami permohonan yang diajukan dengan meminta keterangan korban secara lengkap. LPSK membentuk tim investigasi untuk mendalami permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban staycation untuk perpanjangan kontrak kerja di salah satu perusahaan di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pihak LPSK juga telah menjadwalkan pertemuan dengan korban dan tim kuasa hukumnya pada Kamis. Pertemuan ini untuk mengumpulkan keterangan lebih lengkap dari korban terkait dengan kasus pelecehan yang dialaminya. Setelah mendapatkan informasi lengkap, LPSK akan memutuskan perlindungan seperti apa yang akan diberikan kepada korban. Terkait dengan kasus staycation, LPSK berharap korban lainnya juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Nanti ditutup dulu. Ini ya. Kan ada tuh edit gini. Ya kan? Perkara staycation di Cikarang, Bekasi ya, itu sudah ada permohonannya yang baru masuk sejak hari Sabtu atau Minggu lalu. Dan sebenarnya kami sempat sudah janjian untuk bertemu dengan pemohon dan kuasa hukumnya pada kemarin hari Selasa. Tapi kemudian karena ada kabarnya katanya ada pemeriksaan di Polres, jadi batal. Rencananya besok korbannya mungkin akan bertemu dengan LPSK. Pemirsa, untuk membahas bagaimana sebenarnya kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja yang terjadi belakangan ini, sudah terhubung bersama kami Kepala UPT DPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi. Selamat pagi, Pak Fahrul. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Fahrul, selain korban DA, apakah ada laporan terbaru korban lainnya yang juga dalam pendampingan UPT DPPA Kabupaten Bekasi? Ya, untuk sejauh ini laporan yang baru masuk ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi hanya DA. Sejauh ini bentuk pendampingan yang diberikan apa saja, Pak, dari UPT DPPA DP3A Kabupaten Bekasi kepada DA? Ya, jadi sesuai kewenangan kami di UPT DPPA, kami sudah memberikan pendampingan hukum kepada korban dan pendampingan psikolog. Dan kemarin siang sampai dengan sore kami sudah melakukan pemeriksaan psikolog untuk memperkuat alat bukti di kepolisian. Hasil pemeriksaan psikologis DA apakah sudah dilampirkan kepada pihak kepolisian? Oh belum, karena memang pemeriksaannya kan baru selesai kemarin ya, kemarin sore jam 6. Nanti akan ada pendalaman oleh tenaga ahli psikolog klinis kami dan tim. Dan dari hasil pemeriksaan psikologi, korban DA mengalami trauma. Lalu bagaimana bentuk pemulihan yang dilakukan oleh UPT DPPA Kabupaten Bekasi, Pak Fahrul? Kami bersama tim psikolog akan melakukan pendampingan berkelanjutan ya kepada korban sampai kondisi psikologis dan psikis korban kembali pulih. Seperti itu, Mbak. Apakah ada keterangan baru yang disampaikan oleh korban DA terkait dengan kondisinya saat ini, terutama kondisi psikologis yang Anda pantau juga bersama dengan tim dari UPT DPPA Bekasi, Pak Fahrul? Ya, seperti ini, Mbak. Jadi pada umumnya semua korban tindak kekerasan seksual itu akan mengalami trauma ya, trauma secara psikis maupun secara psikologis. Tetapi untuk kondisi korban sendiri, ketika kami minta keterangan kemarin oleh tim, kondisi korban cenderung stabil, bisa berkomunikasi, bisa memberikan keterangan seperti itu, Mbak. Iya, dalam kondisi yang tidak mudah tentunya ya, trauma, pendampingannya, pemulihannya seperti apa, Pak? Pemulihan khusus yang diperlukan oleh korban DA saat ini? Ya, untuk pemulihan sendiri nanti tim kami ya, Mbak, tim psikolog baik dari psikolog klinis maupun konselor maupun pendamping psikolog akan melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memulihkan kondisi korban. Seperti itu, Mbak. Baik, itu dari sisi psikologis ya. Lalu bagaimana dengan pendampingan hukumnya, Pak? Sejauh mana proses pendampingan hukum terhadap korban? Untuk pendampingan hukum kita mulai pada pembuatan laporan di kepolisian
Ya, jadi kita langsung mulai lakukan pendampingan hukum. Selanjutnya setiap pemeriksaan tim hukum kami dari UPTD PPA melakukan pendampingan mulai dari nanti pendampingan juga kami lakukan selain kepada korban kepada saksi-saksi ya. Pada saksi-saksi kami juga memantau memastikan bahwa saksi-saksi korban ini hadir ketika proses pemeriksaan di kepolisian seperti itu. Saksi-saksi korban ini siapa saja, Pak Fahrul? Ya, untuk saksi-saksi sendiri ada dari unsur perusahaan juga, ada dari kerabat dari korban sendiri. Ya, dari keterangan saksi, apa saja yang disampaikan untuk mendukung laporan korban di bidang hukum ini, di jalur hukum ini? Oh ya, untuk keterangan saksi sendiri itu kan nanti ranahnya teman-teman penyidik ya di kepolisian. Jadi saya tidak bisa memberikan apa hasilnya seperti itu. Iya, baik. Rencananya hari ini korban juga akan ke LPSK ya, Pak Fahrul. Bagaimana upaya pendampingan juga kepada korban nanti akan memberikan keterangan di LPSK? Ya, kemarin kami sudah koordinasi dengan penasihat hukum korban bahwa memang laporan pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK itu sudah disetujui, dan tadi malam juga kami sudah berkoordinasi dengan penasihat hukumnya bahwa hari ini bahwa korban ini akan datang ke LPSK seperti itu. Adapun untuk pendampingan ke LPSK memang sampai dengan kemarin tadi malam korban itu pulang dari UPTD PPA belum mengajukan untuk pendampingan di LPSK sendiri. Baik. Rencananya pukul berapa, Pak? Hari ini akan ke LPSK? Saya belum dapat informasi dari teman-teman penasihat hukum korban ya, Mbak. Baik. Baik, jadi pendampingan terus diberikan oleh UPTD PPA DP3A Kabupaten Bekasi dan juga harapannya LPSK juga bisa memberikan perlindungan kepada korban DA. Terima kasih Kepala UPTD PPA DP3A Kabupaten Bekasi Fahrul Fauzi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.